Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan membuat tutorial untuk membuat vektor dengan software Adobe Photoshop. Biasanya orang-orang membuat vektor itu medianya pakai CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Tapi kali ini kita akan membuatnya dengan software Adobe Photoshop. Dan caranya pun sangat mudah. Seperti apa? Oke, sebelumnya mari subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kita mulai pada layar ini. Kita melihat ada satu objek foto seseorang berambut keriting. Ini kita akan membuat vektor orang ini. Caranya seperti apa? Oke, langkah pertama yaitu kita buat image size-nya. Ini kita usahakan masuk ke image size. Nah, di sini height-nya kita buat ring antara 2000 sampai 3000 untuk menghasilkan yang lebih baik. Jadi kita di sini mau coba pakai pixel 2000. Oke. Nah. Oke, sudah. Selanjutnya kita copy dulu. Oke. Setelah kita duplikat, nih ya, kita masuk ke filter, sharpen, smart sharp. Nah, di sini kita usahakan di angka maunya 240%, radiusnya 3%, dan noise reduksinya 30%. Dan di sini ada 3 pilihan, gunakan yang Gaussian blend. Oke. Nah, oke, kita lihat perbedaannya. Oke. Setelah itu kita akan memakai filter diffuse. Caranya yaitu kita copy dulu layarnya. Selanjutnya kita masuk ke stylize diffuse. Oke. Kita pakai mode anisotropic. Kita usahakan pakai anisotropic, hasilnya seperti ini kurang lebih. Oke. Kemudian kita akan merotasi 90 derajat, dan setiap rotasi nanti kita kasih filter diffuse. Setelah itu kita masuk ke sharpen lagi. Di sini kita pakai smart sharp. Kita masih tetap sama kayak yang tadi, kita buat 240, 3 dan 30. Oke. Setelah itu kita tunggu dulu proses. Nah, gambarnya sudah mulai terlihat. Oke, kita buat seperti tadi, masuk ke stylize diffuse. Kita diffuse lagi dengan cara yang sama. Jadi kita 2 kali mengaplikasikan filter diffuse dengan cara merotasi 90 derajat sampai di posisi semula. Setelah itu kita masuk ke sharpen, smart sharpen lagi. Oke. Nah, sekarang ada sedikit berbeda dengan gambar aslinya. Kita akan lihat. Nah, ini.
sudah sedikit seperti lukisan. Selanjutnya kita akan membuat efek seperti vektor, yaitu dengan cara pertama-tama klik kanan dan kita pilih Convert to Smart Object untuk memudahkan untuk kita berikan efek nanti. Nah, sekarang kita copy 2 kali. Layar pertama ini kita buat detail kasar. Layar berikutnya kita buat double klik detail halus. Dan yang ini paling atas kita buat high pass. Oke, kita nonaktifkan 2 layar dulu, kita masuk ke layar detail kasar. Oke, setelah detail kasar kita masuk ke filter. Di sini ada filter galeri. Oke, kita pilih cuttouch. Nah, sini kita akan memakai cuttouch. Number levelnya kita buat 8. Edge simplicity-nya kita kasih 5. Dan edge fidelity-nya kita buat 1. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke filter, sharpen, unsharp mask. Sini kita buat mount-nya 150, radiusnya kita kasih 2, dan threshold-nya kita kasih 0. Oke. Nah, sekarang detail kasarnya sudah kita buat. Oke, sekarang kita masuk ke detail halus. Detail halus kita nyalakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke filter galeri. Kita cut out lagi. Oke, maaf. Cuttouch-nya untuk kali ini kita rubah ini di 8, ini di 6, dan ini 1. Oke. Nah, oke. Sekarang selanjutnya kita double klik di icon sini. Ini kita kasih opacity-nya 35%. Oke. Selanjutnya kita masuk ke filter galeri lagi. Kita kasih cuttouch lagi. Maaf. Ini kita buat angkanya 6 dan ini 2. Oke, selanjutnya kita filter lagi 35. Nah, sekarang sudah nampak sedikit seperti vektor. Oke, selanjutnya kita filter, sharpen, unsharp mask. Nah, sekarang kita buat yang ini 250, radiusnya tetap 2, thresholdnya tetap 4. Oke, kalau sudah, sekarang masuk ke opacity yang ini. Opacity layar utama kita buat 50%. Oke, jadi sekarang kita masuk ke high pass. Oke, kita nyalakan high pass ini, kita masuk ke filter, kemudian kita masuk ke other. Di sini ada high pass. Nah, kita pilih radiusnya 2. Oke, selanjutnya masuk ke blending mode, kita buat overlay. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita pilih keduanya. Ini tidak pakai, kita group. Nah, kita buat nama efek. Oke, setelah itu kita masuk ke adjustment,
Di sini kita masuk ke level. Oke, kita geser-geser. Nah, supaya terlihat kontras. Kemudian masuk lagi ke vibrance. Oke. Nah, kita seperti ini. Masuk lagi ke color balance. Nah, kita geser-geser. Oke, shadow. Parameternya kita rubah sesuka hati kita. Oke, kemudian highlight. Oke, dan akhirnya gambar vektor pun sudah jadi. Oke, kita lihat efeknya, kita group dulu. Nah, perbedaannya. Nah, bagaimana? Mudah sekali kan? Selamat mencoba. Terima kasih.